Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan saya jelaskan tentang masalah hewan kelelawar. Akan saya urai dari 3 sudut pandang. Pertama tentang dasar hukumnya, kemudian tentang khasiatnya, dan yang ketiga tentang memimpikannya. Qauluhu al-khuffas. Khuffas adalah kelelawar atau lowo, codot sama. Al-hukmu tentang hukumnya, yahrumu haram opo akluhu mangan khuffas. 5 krono hadis rawahu kang nyritaaken ing masopo Abul Hawaris Imam Abul Hawaris mursalan hale hadis mursal ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha nyegah sopo Kanjeng Nabi an qatlihi sangking mateni khuffas. Wakila lan den dawakan opo innahu setuhuni kelakuan iku lamma khoroba ing dalem mangsani terbengkalai opo Baitul Maqdis qala muqamatur opo khuffas ngaturaken Rabbi sallitni ing pematur Rabbi sallitni Rabbi duh pangeran ingsun sallitni mugi paring kuwasa tuan ing ingsun alal bahri ing atasi segara hatta ughriqahum sehingga ngeremaken ingsun ing kaum pun. Mengenai tentang hukum daging kelelawar adalah hukumnya haram karena berdasarkan hadis mursal Nabi melarang membunuhnya karena tiap-tiap hewan yang haram dibunuh maka haram dimakan. Menurut Qil, pada saat Baitul Maqdis itu terbengkalai, kelelawar ini minta kepada Allah, Rabbi sallitni alal bahri hatta ughriqahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuasaan terhadap lautan sehingga aku dapat menenggelamkan mereka. Mereka yang menjadikan Baitul Maqdis terbengkalai. Jadi kelelawar inilah yang memohon kepada Allah agar diberikan kekuasaan terhadap lautan sehingga dapat menenggelamkan kaum yang menjadikan Baitul Maqdis terbengkalai. Wasuilalan den takoni anhu sangking khuffas sapa al imamu Imam Ahmad dunyatani Imam Ahmad. Faqala muqaddawu sapa Imam Ahmad dawakan wa may yaquluhu wa man utawi sapa iku yaqulu gelembangan sapa man ing khuffas. Imam Ahmad pun ketika ditanya tentang daging kelelawar beliau mengatakan siapa yang mau. Wa qala lan dawu sapa an-Nakhai Imam an-Nakhai dawakan kullu thairi utawi sekabehane manuk iku halalun halal illal khuffasa angin lowo angin kelelawar. Jadi rumusannya menurut Imam An-Nakhai setiap burung hukumnya adalah halal kecuali kelelawar. Itu pendapat Imam An-Nakhai. Keterangan dari kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Pun masih terkait dengan hewan kelelawar. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis ada sebuah hikayah. Bismillahirrahmanirrahim. Latifatun. Ra'aitu fi kitabil aqaiki lamma tola'a Ibrahimu 'alal malakut qasadahu arba'un min dzawil hajat al-hayyatu wal hawa'u wal ma'u wasyamsu. Di dalam kitab Aqaik diterangkan pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim masuk ke dalam alam malakut. Beliau naik dari alam mulki
menuju alam malakut, dari alam zahir menuju alam batin. Pada saat beliau Nabiullah Ibrahim berada di dalam alam malakut, tiba-tiba datang 4 makhluk yang mempunyai kepentingan. Dia semacam unjuk rasa. Dia menghaturkan kepada Nabiullah Ibrahim tentang keperluannya agar disampaikan kepada Allah. 1 makhluk bernama ular, 2 hawa angin, 3 air, 4 matahari. Faqalat ana asiru lailan wa naharon. Matahari berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, saya ini berjalan siang dan malam. Wa qala al-hawa'u ana fil jawi la ahda'u. Kemudian angin pun menyampaikan keluhannya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, ana fil jawi la ahda'u. Saya berdomisili di angkasa, tempat saya di angkasa, la ahda'u, saya tidak tenang. Saya selalu bergerak dari arah satu ke arah yang lain. Wa qala al-ma'u ana la astaqirru fi makanin. Air pun juga menyampaikan keluhannya kepada Nabiullah Ibrahim, saya tidak pernah diam di satu tempat. Saya selalu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu fas'al lana rabbaka sukuna. Oleh karena itu wahai Nabi Ibrahim, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, mintakan kepada Tuhanmu agar kami ini diberikan ketenangan, agar kami ini tidak bergerak. Matahari minta diam, air pun minta tidak mengalir, angin pun minta tidak bertiup. Kemudian wa talabat al-hayyatu janahan tatiru bihi, dan ular juga meminta agar disampaikan hajatnya kepada Allah. Ular meminta sayap agar bisa terbang. Fa wa'adahum bis-su'ali li rabbih fi dzalik. Kemudian Nabiullah Ibrahim berjanji kepada mereka akan memintakan kepada Allah untuk kepentingan mereka. Faja'ahul khufashu wa qala la ta'tarid 'ala Allah fa inna maslahatal 'alami fi harakatihim. Kemudian setelah Nabiullah Ibrahim siap memintakan kepada Allah, tiba-tiba muncul seekor burung yang bernama kelelawar. Dia berkata kepada Nabi Ibrahim, la ta'tarid 'ala Allah. Wahai Ibrahim, jangan sekali-kali engkau menentang kepada Allah. Itu semua adalah merupakan takdir dari Allah, sudah keputusan Allah. Karena maslahatnya alam ini tergantung pada gerakan-gerakan mereka. Alam ini bisa teratur, alam ini bisa indah, alam ini bisa berputar dikarenakan gerakan-gerakan dari makhluk 4 tersebut. Matahari, air, angin, dan ular. Falau sakanat asyamsu lam yu'raf al-lailu minan nahar. Seandainya matahari itu diam, tidak bergerak, tidak berputar, niscaya malam tidak bisa dikenal mana itu malam, mana itu siang. Walaula hububur rihi lam tumbit al-ardu. Seandainya angin itu tidak menghembus, seandainya angin itu tidak bertiup, maka bumi tidak akan menumbuhkan tanaman. Jadi bumi itu bisa menumbuhkan tanaman disebabkan angin yang berputar. Walaula jarayanul ma'i min makanin ila makanin lahalakal makanul ladzi la ma'a fihi. Seandainya air itu tidak mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, niscaya tempat yang tidak ada air akan binasa. Niscaya tempat yang tidak ada air akan menjadi hancur, menjadi rusak, menjadi kering. Walawis taqarratil hayyatu bimakanin la khoroba. Seandainya ular itu hanya diam di satu tempat,
tidak berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, pastilah tempat itu menjadi rusak. Walau kana laha janahun la'adzat al-alama, seandainya ular itu dikasih sayap oleh Allah, pastilah ular itu akan menyakiti alam semesta ini. Fa'alimu bikalamil khuffashi, kemudian mereka berempat, ular, angin, air, dan matahari ini mengerti terhadap apa yang dikatakan oleh kelelawar kepada Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim ini dihalang-halangi oleh kelelawar agar tidak meminta kepada Allah. Maka marahlah yang namanya matahari. Kemudian faqalati syamsu ana uhrikuhu biharri, saking marahnya matahari sampai berkata, ana uhrikuhu biharri, akan aku bakar kelelawar itu dengan panasku, akan aku panggang dia dengan panasku. Kemudian angin berkata, la utayyirannahu fil ufuq, akan aku terbangkan kelelawar itu ke dalam ufuk, akan aku terbangkan dia ke angkasa. Wa qalal ma'u idza waradani aghraqtuhu, air juga marah kepada kelelawar yang telah menghalang-halangi permintaan air kepada Nabi Ibrahim agar disampaikan kepada Allah. Air berkata, idza waradani aghraqtuhu, jika kelelawar itu datang kepadaku akan aku tenggelamkan dia ke dalam diriku. Wa qalatil hayyatu la aqtulannahu bisummi, kemudian ular juga berkata, juga mengancam, akan aku bunuh dia dengan racunku. Setelah mereka itu mengancam kelelawar, maka kelelawar ini mendengar atas ancaman mereka, kemudian istighosah. Fastaghatsal khuffashu ila rabbih, kelelawar ini istighosah, meminta pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari ancaman empat makhluk tersebut. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, jadi semacam menenangkan kelelawar agar tidak takut kepada ancaman mereka. Amma syamsu faqad a'taituka tayarana ba'da ghurubiha, matahari sudah aku berikan kepadamu kemampuan berterbang setelah terbenamnya matahari, sehingga kamu dapat menyelamatkan diri dari ancaman matahari. Wa ammar rihu fayu'dzika law kana laka rishun, sedangkan angin yang mengancam kamu, kamu tidak perlu takut karena angin itu dapat menyakiti kamu seandainya kamu itu memiliki bulu. Wa ana ja'altu laka janahaini min lahmin, sedangkan aku sudah menciptakan kamu, memberikan kamu dua sayap dari daging. Kullama habba 'alaika rihu zadaka quwwatan, pada saat angin itu datang menghempaskanmu, zadaka quwwatan, angin itu justru menambahkan kamu bertambah kuat. Wa ammal ma'u fala tahtaju ilaihi, sedangkan ancaman air tidak perlu kamu risaukan karena kamu sudah tidak butuh kepada air itu. Fa inni aj'alu laka thadyaini, karena aku sudah menciptakan untuk kamu dua puting susu. Ahaduhuma lil ghidai wal akharu li syurbil ma'i, puting yang satu untuk makanan, puting yang satu adalah untuk minuman air. Wa ammal hayyatu fa inni aj'alu baulaka summan yaqtuluha fatahrabu min ardin anta fiha, sedangkan ular sudah aku jadikan kencing kamu sebagai racun yang dapat membunuhnya, jadi gak perlu takut. Fatahrabu min ardin anta fiha, ular itu akan lari sekencang-kencangnya dari tanah di mana kamu berada. Ini kisah tentang empat makhluk yang unjuk rasa kepada Nabi Ibrahim agar hajatnya disampaikan kepada Allah.
Namun permintaan 4 makhluk tersebut terhalang, tidak bisa dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim dihalang-halangi oleh yang bernama kelelawar. Pun ini sekedar kisah tentang kelelawar. Berikut akan saya jelaskan tentang habitat dan kehidupan kelelawar. Kelelawar termasuk jenis binatang menyusui atau mamalia, memiliki kurang lebih 875 jenis dalam 15 keluarga. Dijumpai di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang sangat tropis. Kelelawar memiliki kulit terbang tipis mulai dari leher, bagian depan dan belakang anggota-anggotanya, rangka dan ekor yang ditunjang oleh ruas-ruas jari panjang tulang ibu jari, dan kaki mencuat keluar melengkung seperti pengait. Sedangkan alat peraba sangat tajam dan sangat sensitif, berpusat pada bulu peraba yang sangat halus, letaknya di sekeliling moncong daun telinga dan kulit terbang. Kelelawar dapat terbang dengan mengipas-ngipaskan sayap, sewaktu-waktu juga meluncur dalam saat-saat singkat. Binatang ini pandai memanjat. Kelelawar merupakan binatang senja atau malam. Kelelawar biasanya berkumpul di tempat-tempat yang sunyi seperti gua atau pepohonan. Kemudian tentang keistimewaan atau khasiatnya. Kepala kelelawar bila ditaruh di dalam bantal, maka orang yang menggunakan bantal tersebut bisa tidak akan ngantuk alias bisa tidak tidur dalam waktu yang lama. Kemudian bisa mengobati sakit encok. Caranya kepalanya digoreng dengan minyak air raksa dengan kuali yang terbuat dari tembaga atau besi sampai lumat. Kemudian diambil minyaknya dan dioleskan pada anggota badan yang sakit, insya Allah cepat sembuh. Ini dari sudut pandang khasiat, bukan dari sudut pandang hukum fikihnya. Kalau dari sudut pandang fikihnya tidak boleh menggunakan obat yang terbuat dari najis kecuali dalam keadaan darurat. Yang terakhir tentang takwil mimpi. Orang hamil yang bermimpi kelelawar pertanda dia akan melahirkan dengan mudah. Saya ulang, orang hamil yang bermimpi kelelawar pertanda dia akan melahirkan anak dengan mudah. Semoga manfaat.